Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Oke, yuk. Ulang lagi ya, Bu. Siang, Bu Erinda, apa kabar? Siang, Bu Yuri. Kabarnya baik-baik aja. Bu Yuri gimana kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Siangnya panas ya, Bu, di luar ya? Iya, panas. Makanya saya di ruang AC nih, Bu. Sama. Bu Erinda, kita pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih. Saya dengar katanya Bu Erinda ada yang mau diobrolin sama saya, ada yang mau disampaikan sama saya. Apa tuh kira-kira yang bisa disampaikan dan saya bisa bantu Bu Erinda? Begini, Bu, saya mau cerita nih. Apa tuh? Siswa di kelas saya ini akhir-akhir ini kayak ngerasa bosen ya dalam pembelajaran gitu. Jadi ini ya, apa namanya, Bu Erinda punya sedikit problem nih, anak-anak di kelas yang agak bosen ya dengan belajar ya. Oke, nah kita obrolin ya Bu ya. Tapi karena kita waktunya cukup terbatas Bu, jadi mungkin pembicaraan kita ini lebih kurang 15 sampai 25 menit aja ya Bu. Jadi nggak apa-apa ya kira-kira ya. Yuk kita lanjut yuk Bu. Tadi Bu Erinda bilang nih, Bu Erinda punya permasalahan anak-anak yang lagi sedikit bosen belajarnya. Terus kalau permasalahan ini kira-kira Bu Erinda ngobrol sama saya nih, yang ingin didapatkan dari Bu Erinda apa sih? Saya pengen supaya siswa itu kembali semangat lagi, Bu. Ya semuanya, tidak beberapa orang saja. Ada berapa orang jumlah dalam satu kelas, Bu? Dalam satu kelas ada sekitar 33 orang, Ibu. Jadi harapannya Bu Erinda anak-anak semuanya ya? Ya, semuanya. Fokus dan kembali konsentrasi dalam belajarnya. Belajarnya, iya Ibu. Ya, tuh. Kalau dilihat dari kondisi yang sekarang dialami sama Bu Erinda, apa sih harapan yang Bu Erinda ingin dapatkan nih? Seperti apa harapannya apa nih yang Bu Erinda inginkan? Saya ingin supaya murid-murid itu kreatif, kemudian inovatif, dan juga bisa berkolaborasi antar satu teman dengan teman yang lain, Bu. Oke, berarti itu ideal banget ya Bu ya. Anak-anak bisa kreatif, inovatif, kolaborasi, jadi kelasnya seru gitu ya Bu ya? Iya, biar jangan bosan Bu. Oke, jangan bosan. Nah, kalau seandainya kita anggap aja itu levelnya 100 tuh kesempurnaan itu. Nah, kalau sekarang ini kondisi yang Bu Erinda hadapi itu kira-kira kalau dipresentasikan itu levelnya berapa ya Bu? Ini sudah di level 7 sih Bu, udah di level 7, tapi pengennya sih sempurna ya level 10 ya. Pengennya ya 10, 100 ya. Iya, betul. Tapi kondisi sekarang adalah levelnya baru 7 ya. Iya Ibu. Oke deh. Kalau dengan kondisi yang sekarang di di kondisi Ibu dan di sekolah saat ini, kira-kira kalau menurut Ibu maksimalnya ini nih bisa naik berapa level ya dari level yang 7 tadi? Apakah bisa lebih tinggi atau Ibu punya pandangan ini bisa berapa level ya kira-kira naiknya ya? Kalau menurut saya ya, ketika saya sudah petakan mereka, kira-kira itu bisa sampai level 9 Bu. Level 9 ya? Level 9. Berarti Bu Erinda sudah memetakan nih kondisi level 7 tapi bisa nih nyampe level 9 kayaknya ya. Iya Ibu. Ya. Kalau gitu usaha apa yang Bu Erinda lakukan untuk mencapai adanya perubahan tersebut dari level 7 ke level 9 itu?
upaya atau usaha yang saya lakukan sih itu yang pertama itu saya akan mengubah strategi pembelajaran ya Bu ya. Nah, Oke. lebih kreatif lagi Mm-mm. dan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Jadi di si kelas itu ada yang gaya belajarnya visual ya Bu ya, dengan melihat gambar, kemudian Iya. ada yang gaya belajarnya itu audio visual, Mm. kemudian ada yang kinestetik ya. Kebetulan saya ngajar IPA, jadi ketiganya itu sangat berperan itu Bu. Oh gitu. Jadi strategi yang Ibu siapkan tadi banyak nih pelurunya ya. Iya, banyak banget ya. Strategi-strategi yang efektif gitu ya Bu ya. Iya, Nih, ada lagi nggak Bu kira-kira strategi lain nih yang menurut Ibu nih bisa lebih efektif dan memungkinkan untuk dilakukan? Strategi yang lainnya itu bisa saja saya mengajak mereka studi banding ya Bu ya, ke beberapa sekolah yang ada di sekitaran Depok atau di alam sekitar ya. Karena banyak itu alam sekitar yang bisa kita jadikan sebagai bahan ajar. Apalagi pelajarannya IPA ya Bu? Iya Ibu. Oke. Nah, kalau menurut Bu Arinda, strategi yang mungkin akan lebih cepat realisasi nih dalam waktu dekat ini yang mana Bu kira-kira? Strategi yang akan cepat terrealisasi itu di dalam kelas Ibu. Di dalam kelas dengan memaksimalkan semua gaya belajar dengan bantuan Infokus, kemudian bantuan internet dan bantuan alat-alat praktik. Oke, jadi untuk mewujudkan itu semua tuh Ibu butuh bantuan dan support tadi ya Bu, seperti tadi Bu supportnya sarana prasarana ya? Iya, sarana prasarana ya Bu. Terus tadi Bu Arinda juga sebutkan butuh support internet ya, kemudian media ajar dan sebagainya. Nah, selain support dari sarana prasarana, menurut Ibu apakah ada yang lain yang bisa membantu untuk mencapai tujuan Ibu tadi supaya pembelajaran yang strategis tadi bisa terrealisasi? Supaya bisa terrealisasi ya kita melakukan diskusi kelompok ya Bu ya. Nah, diskusi kelompok tersebut ya sesuai gaya belajarnya masing-masing kita kelompokkan. Nanti kita coba mereka untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka dapatkan. Iya. Ada butuh bantuan dari pihak lain kira-kira Bu? Ada Ibu. Teknisi kita ya, internet ya, siapa tahu ada gangguan, jadi supaya anak-anak bisa belajar dengan baik ya kan Bu. Jadi kita perlu memanggil teknisi yang ada di sekolah. Oke, berarti ini untuk Bu Arinda ini dalam waktu dekat akan melakukan cara yang berkolaborasi ya. Iya, berkolaborasi. Nah, kira-kira Bu, yang Ibu rencanakan tadi itu kapan ya bisa dijalankan? Minggu depan bisa dijalankan Ibu. Minggu depan ya. Iya. Minggu depan. Baik. Nah, dari percakapan kita kali ini apa sih yang Ibu Arinda dapatkan kira-kira? Yang saya dapatkan itu, jadi saya seperti mendapatkan suatu masukan ataupun dapatkan suatu motivasi ya Bu ya, dari dalam diri saya sendiri bahwa siswa itu bosen ya dikarenakan sistem pembelajarannya yang kurang bervariasi. Nah, kita ingin membuat menjadi lebih bervariasi lagi. Ya, dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar, kemudian rekan sejawat kita, ya, kemudian dengan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata.
Oke, baik. Alhamdulillah. Berarti Bu Erinda telah mendapatkan gambaran nih bagaimana caranya menghadapi murid yang tadinya bosen belajar pelajaran IPA, sekarang udah dapat apa namanya gambaran. Nanti Bu Erinda mau ngapain nih kira-kira supaya anak-anak tidak jenuh lagi ya Bu ya. Iya, Ibu. Aduh, kalau sudah dapat gitu berarti ditunggu nih kira-kira kapan Bu Erinda mau apa namanya melaksanakannya, ya kan? Melakukan monitoringnya, melakukan kegiatan pembelajarannya, ya nggak sabar nanti kita cerita-cerita lagi Bu. Saya dengar cerita dari Bu Erinda, kira-kira hasilnya seperti apa gitu ya, setelah diadakan perubahan-perubahan dari Bu Erinda. Iya Bu, saya senang sekali itu. Jadi mereka juga nggak ngerasa bosan ya, apalagi kan sudah libur ya, libur panjang ya Bu ya. Iya, betul. Jadi kita harus memotivasi semangat mereka lagi. Udah libur panjang, lama nggak sekolah, begitu masuk, wah gurunya berinovasi gitu ya, berinovasi luar biasa. Jadi harapannya tercapai nih harapan Bu Erinda tadi. Harapannya kan supaya anak-anak tidak lagi jenuh dan bosan pada saat belajar gitu ya Bu Erinda. Iya, Bu. Oke deh Bu Erinda, saya rasa cukup sih. Semoga rencana-rencana untuk pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Iya. Ya, Bu Erinda udah dapat gambarannya, udah dapat bayangannya, dan mudah-mudahan minggu depan bisa terlaksana. Iya, amin. Oke, terima kasih Bu Erinda, senang bisa ngobrol. Iya, sama-sama Bu. Nah, oke deh. Selesai satu. Oke. Pak Herman, kita selesai satu Pak, lanjut ke yang berikutnya. Oke, kita lanjut aja Bu. Lanjut aja. Waktunya 30 menit ya cuman ya? Iya, 15 Ibu, saya 15. Oke, ya kita lanjut Bu. Oke. Selamat sore Bu Yurita. Sore Bu Erinda. Kayaknya lagi seneng banget nih Bu. Lagi happy, soalnya bisa pulang cepat. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Sehat, alhamdulillah, terima kasih. Bu Erinda gimana kabarnya? Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Iya. Pada kesempatan ini kita mau ngobrol-ngobrol apa nih Bu? Kira-kira ya? Saya itu pengen banget cerita sama Bu Erinda masalah yang saya hadapi di sekolah. Soalnya di sekolah saya itu tuh masih banyak guru senior Bu. Yang saya rasakan itu kayaknya gaya belajarnya kurang bervariasi ya. Jadi banyak anak-anak itu yang merasa bahwa boring belajar di sekolahnya. Karena menurut saya tuh gaya belajar guru yang senior tuh banyak kan monoton. Ya, kayaknya banyak kan ceramahnya gitu. Jadi banyak omongan anak-anak yang membosankan nih belajarnya karena modelnya begini-begini aja. Itu masalah saya tuh Bu di sekolah. Perlu suatu pencerahan lagi ya Bu ya, biar ada gambaran Bu Yurita untuk menghadapinya ya. Betul. Apa yang ingin Ibu kembangkan di sekolah ya? Sebenarnya tuh harapan saya itu kepinginnya sekolah saya itu lumayan ya Bu, lumayan besar, sekolah swasta yang lumayan besar. Harapan saya dengan nama baik sekolah, dengan nama besarnya sekolah itu, kami itu sudah berubah cara mengajar gitu loh, nggak lagi teacher center tapi harusnya tuh ke student center. Itu yang harapan saya ya. Ya cuma karena masih terkendala, masih banyaknya guru senior yang kadang tuh mindsetnya masih mindset lama. Jadi harapan itu kadang-kadang suka terkendala. Harapannya sih pengennya semuanya tuh udah bisa student center ya. Jadi tidak lagi gurunya ceramah gitu loh Bu. Iya betul. Jadi perubahan apa yang ingin Ibu inginkan begitu kalau dari segi itu?
Yang saya inginkan itu perubahan pertama, teman-teman itu harus bisa dekat sama anak-anak, harus bisa memahami anak-anak, sehingga belajarnya yaitu tadi bergayanya anak-anak gitu ya, belajar gaya anak-anak. Berubahlah sistem yang awalnya kita metodenya ceramah dirubah menjadi metode yang lebih kolaboratif, lebih kreatif gitu ya. Yang awalnya semuanya teacher center berubah menjadi student center, gitu loh harapannya. Oke, dari skala 1 sampai 10 ya Bu ya. Ini sekarang Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Ibu dalam pencapaian tujuan itu sudah di skala berapa Bu kira-kira? Kalau saya lihat ya jumlah guru seniornya lebih banyak daripada jumlah guru junior, sekitar 5 deh Bu levelnya. Oh masih 5 ya Bu. Jadi kira-kira untuk mencapai angka 10 ya Bu ya, lebih sempurna ya. Tapi kalau nggak bisa juga ya pasti di bawah-bawahnya dikit ya Bu ya. Pengennya sih 10 ya. Iya, pengennya sih 10 ya Bu ya. Ya. Jadi kira-kira itu bisa mencapai level berapa itu kalau ada suatu strategi untuk menyiasati itu? Kalau dilihat dari kondisi ya, kondisi tadi saya bilang ada guru senior, ya walaupun mereka senior, adalah beberapa yang masih bisa diajak belajar ya, cuma memang tidak secepat guru-guru muda ya untuk belajarnya. Jadi kalau menurut saya sampai ke level 8 bisa sih Bu, sampai ke level 8. Iya, berarti dari 5 ke 8 berarti 3 tingkatan yang harus ditingkatkan ya Bu ya? Wah kerja keras. Berarti kita semua kerja keras nih. Tapi saya yakin mungkin untuk sampai ke level 8 bisa ya. Oh ke level 8 bisa, luar biasa Bu. Mudah-mudahan dah. Supaya mencapai level 8 itu, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Supaya bisa sampai level 8 ya. Iya. Yang pertama yang harus dilakukan itu ya kita mengadakan perubahan. Baik dari perubahan cara mengajar, perubahan mindset, kemudian perubahan strategi-strategi sama perubahan metode mengajar. Semuanya harus dirubah. Jadi menghilangkan mindset lama, cara mengajar lama, strategi lama ke strategi-strategi yang lebih inovatif kalau menurut saya sih. Iya. Dalam mencapai supaya strategi-strategi lama itu ditinggalkan, supaya ke strategi baru, itu yang bagaimana ini yang mau direncanakan ini? Yang pertama karena saya sudah ikut nih kegiatan guru penggerak, kebetulan kan saya guru penggerak pertama nih di sekolah saya. Mungkin strateginya saya akan mengadakan kombel ya Bu ya, komunitas belajar bareng sama teman-teman. Terus kita saling sharing informasi strategi-strategi pembelajaran yang inovatif. Kemudian kita juga minta untuk ke kepala sekolah support ya, mendukung kegiatan-kegiatan kita, contohnya seperti kalau ada kegiatan-kegiatan webinar, kemudian kegiatan MGMP, itu kan bisa kita ikutin ya, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, mindset kita berubah gitu loh kan. Iya. Yang bisa saya gerakkan kepada teman-teman. Oke. Kira-kira ada perlu bantuan dari orang luar nggak untuk membuat strategi ini supaya berhasil? Pastinya. Yang pertama itu pasti saya butuh bantuan support dari kepala sekolah. Izin dari kepala sekolah itu penting banget Bu. Terus sebelum kita ke luar tuh juga butuh support dan dukungan dari teman sejawat. Karena kalau mereka semua tidak ada yang mau berubah ya susah juga ya Bu ya. Iya benar. Teman sejawat. Kemudian dari pihak luar ya contohnya pemateri-pemateri yang memang sudah punya keahlian, kemudian juga coach-coach di luar yang memang
bisa kita hire untuk mengajarin kita, ataupun juga kan kadang kan suka ada pengawas sekolah ya. Iya, Bu. Minta bantuan pengawas sekolah untuk mengevaluasi kita dan kemudian memberikan masukan-masukan kepada kita bagaimana berubah yang diinginkan lebih baik gitu. Iya, oke. Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikannya ini? As soon as possible sih ya. lebih cepat lebih baik gitu ya. Apalagi ini kan tahun ajaran baru ya Bu. Tahun ajaran baru ini bulan Juli. Ya kalau dalam kurun waktu tercepat sih dalam 1-2 minggu ke depan ya, supaya persiapannya matang sehingga di bulan Agustus nanti start semua pembelajaran tuh udah baru gitu lah. Iya, penyegaran ya Bu ya. Penyegaran, jadi belajarnya gak bosen gitu. Iya, dengan mengajak teman-teman yang lain juga ya, teman-teman sejauh. Betul. Dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, apa yang Ibu sudah dapatkan atau gambaran apa dari pembicaraan kita hari ini? Kira-kira percakapan ini mau dibawa kemana ntar nantinya? Ya, kalau dari percakapan ini ternyata saya menyadari ya bahwa berubah itu tidak mudah. Ya, apalagi merubah orang lain juga tidak mudah. Tapi saya yakin bahwa selama kita bisa berkomunikasi dengan baik, pasti ada niat untuk berubah. Kemudian dari percakapan ini juga saya menyadari bahwa saya tidak bisa sendiri dalam melakukan perubahan. Saya butuh support system, baik dari internal ataupun eksternal. Kemudian dari percakapan ini sendiri juga saya meyakini bahwa selama kita semua bisa bekerja sama, selama saling percaya dan kita mau bergerak, berbenah dengan strategi-strategi baru, dengan keyakinan baru, dengan kerjasama yang baik, goalnya pasti tercapai. Perubahan ke arah yang lebih positif tercapai. Justru harapan saya nih, setelah ini semangat saya adalah student centernya dapat. Student centernya jadi gitu loh. Oke Bu, kita tunggu ya obrolan selanjutnya ya Bu ya. Kayaknya menarik nih kalau jadi student center bukan teacher center lagi. Jadi nanti 1-2 minggu ke depan kita ngobrol udah ada perubahan apa belum ya Bu? Iya. Doain ya. Oke Bu, sukses buat Ibu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Erinda. Ya, percakapan sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih kembali Bu Erinda. Sehat-sehat selalu Bu. Iya, sama-sama Bu. Oke. Udah nyampe 30 menit belum sih ini?